Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Dwi Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Dengan fasilitator Bapak Purwanto, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, Magister Pendidikan, serta pengajar praktik Ibu Sri Sulastri, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Refleksi yang saya gunakan adalah refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen penting dan mencerahkan dari modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Begitu juga dengan guru tidak dapat merubah kodrat, namun dapat menuntun tumbuhnya laku dari seorang murid. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam oleh petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik, namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi menjadi tanaman jagung. Peristiwa atau momen penting dan mencerahkan dari modul 1.2 adalah bahwa saya harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak agar menciptakan profil pelajar Pancasila. Dan juga peran guru tidak hanya mengajar di kelas saja, namun melibatkan berbagai pihak. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah yang pertama, kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara maksimal. Yang kedua, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan juga reflektif. P yang kedua adalah perasaan. Perasaan yang saya rasakan selama mempelajari dari modul 1.1 dan juga modul 1.2 adalah saya merasa bagaikan mendapatkan air di gurun pasir. Mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal karena murid mempunyai kodratnya masing-masing. Saya harus menjadi guru yang lebih baik dengan mengimplementasikan nilai dan peran dari guru penggerak. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa seorang guru disebut gagal mendidik apabila murid mendapatkan nilai rendah pada mata pelajaran yang diampu. Setiap murid adalah sama, maka saya memberikan perlakuan yang sama tanpa memikirkan kebutuhan belajar, minat, dan juga bakat dari murid tersebut. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Maka, sebagai pendidik, kita hanya mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Serta, murid memiliki karakteristik yang beragam, maka guru harus memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. P yang keempat adalah penerapan ke depan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan juga modul 1.2, saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta aktif dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman serta melakukan
melakukan refleksi pembelajaran. Penerapan yang kedua, saya akan melakukan pengimbasan terhadap guru lain terkait inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi dalam kurikulum merdeka dengan menerapkan nilai dan juga peran dari seorang guru. Demikian aksi nyata yang saya sampaikan dari modul 1.2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.